Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk tugas DBL Pancasila. Untuk namanya, perkenalkan di sebelah kiri saya Dimas Yudi Santoso. Saya Nazarika Putri. Saya Abdul Sadrianda. Saya Gita Hadila. Saya Rizky Arlayakna. Saya Ananda Fauzia Priani. Itu perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat sore, nama lu siapa? Sylvia. Di sini gue mau nanya-nanya nih buat ngumpulin data-data buat tugas Pancasila. Lu tau nggak tentang penolakan rumah ibadah di Indonesia? Oh iya, saya tahu. Menurut lu tanggapan tuh gimana? Nggak adil sih karena masih banyak penolakan perizinan rumah-rumah ibadah di Indonesia, terutama untuk perizinan rumah ibadah umat Nasrani. Iya. Masih banyak yang ditolak. Berarti bisa dikatakan bahwa itu nggak sesuai dengan Pancasila kita yang sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Iya, enggak, karena kan sila kelima itu kan berisi tentang keadilan sosial ya. Iya. Di Indonesia masih banyak yang belum bisa menerapkan hal itu. Jadi masih banyak penolakan di Indonesia untuk rumah-rumah ibadah tertentu. Terus menurut lo nih, menurut lo solusi yang terbaik tuh apa sih untuk masalah ini? Solusi terbaiknya sebenarnya balik ke diri masing-masing aja ya untuk perihal ini, karena kita sendiri juga nggak bisa mengatur semua masyarakat di Indonesia untuk menerima perizinan rumah ibadah tersebut, karena pasti setiap masyarakat juga mempunyai alasan tersendiri kenapa mereka menolak perizinan rumah ibadah tersebut kan. Kira-kira nih menurut lo nih, ini kan soal toleransi kan, berhubungan juga kan. Berarti menurut lo soal 3 dan 5, soal sila ketiga dan kelima ini berhubungan nggak? Berhubungan, karena dengan kita meningkatkan sikap toleransi, hal tersebut bisa mengurangi konflik penolakan perizinan rumah ibadah di Indonesia. Pasti mereka lebih menoleransi untuk umat-umat agama lain yang ingin membangun rumah ibadah di wilayah tersebut. Ya udah, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih ya. Ya, makasih Kak. Halo, selamat sore. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kakak siapa? Nama saya Vina Matin Rahma, biasa dipanggil Vina. Oke, Kak Vina. Saya di sini mau bertanya sedikit mengenai beberapa hal untuk keperluan pengumpulan data untuk tugas Pancasila saya. Menurut Kak Vina nih, kakak tahu nggak sih mengenai peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon? Iya, saya tahu. Menurut kakak, apa tanggapan kakak mengenai peristiwa tersebut? Tanggapan saya, menurut saya di penolakan rumah ibadah tersebut merupakan perilaku tidak terpuji ya, karena kita sesama umat muslim ataupun non muslim kita harusnya saling menghormati satu sama lain. Oke, kalau gitu menurut kakak apa sih solusi terbaik untuk menghadapi peristiwa tersebut? Menurut saya solusi terbaik yang harus kita ambil, kita harusnya tidak menolak perizinan pembangunan rumah ibadah tersebut, karena saling menghormati antar agama itu sudah seharusnya. Sebagai umat agama ataupun agama non muslim, seharusnya kita saling menghormati dan saling terbuka untuk masalah perizinan rumah ibadah tersebut. Oke, berarti menurut kakak dalam kasus ini sila ketiga dan sila kelima itu saling berkaitan tidak? Pastinya saling berkaitan dan saling berkesinambungan antara persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mengenai kasus yang kakak sebutkan tadi itu sangat saling berkaitan. Oke Kak, sebelumnya terima kasih, mungkin segitu saja dari saya. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore juga. Sebelumnya aku boleh tahu gak nama kakaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani. Oke nih Kak, aku di sini mau nanya-nanya dikit nih buat keperluan pengumpulan proyek Pancasila, boleh gak? Boleh dong. Oke, Novi tahu nggak sih perihal peristiwa penolakan pembangunan rumah ibadah yang di Cilegon? Oh, waktu itu yang gereja untuk pembangunannya ditolak tanpa perizinan apapun ya? Iya. Saya tahu. Apa nih tanggapan kakak tentang peristiwa ini? Waduh, menurut saya sih itu udah keterlaluan, karena setiap umat beragama itu berhak untuk melakukan haknya tersendiri dalam membangun rumah ibadah untuk mereka. Jadi menurut saya sesama umat beragama kita harus saling toleransi. Jadi tidak perlu adanya izinan dalam pembangunan atau apapun itu dalam rumah ibadahnya gitu. Oke, kalau gitu solusi terbaik untuk hal tersebut apa sih? Teruntuk itu solusi yang bisa saya sampaikan,
sesama umat beragama dan masyarakat Indonesia seluruhnya, saya mohon untuk saling toleransi dalam segala pembangunan rumah ibadah, apapun keyakinannya dan apapun kepercayaannya. Oke, berarti menurut kamu nih dalam kasus ini sila ketiga dan sila kelima saling berkaitan nggak? Kalau berkaitan bisa jelasin nggak apa kaitannya? Kaitannya dalam sila ketiga persatuan Indonesia dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu ada kaitannya dikarenakan kami ini dan kita ini seluruhnya adalah masyarakat Indonesia yang harus tetap berpegang teguh pada persatuan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan itu kita harus menciptakan citra yang baik sama antar umat beragama gitu. Jadi kita tidak boleh adanya saling intoleransi terhadap umat sesama agama yang memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda-beda dibanding kita gitu. Oke, segini aja ya Kak pertanyaan dari aku. Maaf ganggu waktunya, makasih. Sama-sama.